ini kita akan belajar mengenai dynamic routing EIGRP. Jadi teman-teman, untuk dynamic itu kita tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Jadi misalkan di sini kita sudah melakukan konfigurasi lalu jaringannya berkembang, di sini kita ada satu router lagi misalkan. Terus misalkan di sini nanti kita konekkan, nah nanti untuk setting dynamicnya itu hanya di satu router saja, berarti otomatis di router lainnya ini akan terupdate teman-teman untuk konfigurasinya. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi routingnya satu persatu pada router yang lainnya. Konfigurasinya hanya di router yang baru ditambahkan saja untuk melakukan routingnya. Begitu ya teman-teman untuk pengenalan dynamic routing EIGRP. Sekarang kita akan meng-setup topologi dua router, lalu kita tambahkan juga dua PC. Oke, setelah itu router 1, router 2, PC1 dan juga PC2. Lalu kita konekkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC-PC-nya. Selanjutnya teman-teman, sekarang kita jabarkan untuk IP-nya. Misalkan di PC1 adalah 192.168.10.2/24. Terus di gig 1 IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Artinya ini akan menjadi gateway ya teman-teman. Terus di G00 router 1 itu adalah 10.10.10.1/24. Nah, selanjutnya di PC2 itu adalah 192.168.20.2/24. Lalu di gig satunya itu 192.168.20.1/24. Dan di gig 00 di router 2 itu adalah 10.10.10.2/24. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah untuk IP-IP-nya. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengkonfigurasikan IP-nya di routernya. Di sini kita harus meng-shutdown-kan dulu. Kita masuk ke router pertama. Kita masuk ke interface rank 00 sampai 1. Kemudian setelah itu kita no-shutdown kan. Oke, selesai teman-teman. Terus kita ke router 2-nya. Sama seperti di router pertama. Interface ranknya 00 sampai 1. Lalu kita shutdown kan teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Di router 2 itu ada gig 00 yaitu 10.10.10.2 dan di gig 1-nya itu ada 192.168.20.1. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke interface gig 1 gig 00-nya, maaf, gig 00 ya teman-teman. Setelah masuk, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2 dan masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai teman-teman. Terus kita ke interface gig 01 dengan IP address-nya adalah 20.1, yaitu 192.168.20.1 ya teman-teman.
Oke, selesai teman-teman. Ini di SIS2. Sekarang kita masuk ke router 1. Di router 1 ada gig 00 yaitu dengan IP 10.10.10.1 dan di gig satunya adalah 192.168.10.1. Kita masuk ke interface gig 00-nya. Yaitu dengan IP 10.1. Lalu selanjutnya teman-teman di gig 1 adalah 192.168.10.1. Oke, kita masukkan juga subnet masknya. Oke, setelah selesai teman-teman, selanjutnya kita akan setting di PC-nya ya. Kita masuk ke PC-nya, kemudian di desktop IP configuration, kita masukkan IP 192.168.10.2. Kemudian kita isikan juga subnet masknya, dimasukkan, dan gateway-nya. Gateway-nya adalah yang untuk di router 1 itu adalah 192.168.10.1. Terus kita ke PC 2, IP-nya adalah 192.168.20.2. Kita masukkan juga subnet masknya dan default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Oke, selesai teman-teman. Jadi untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa untuk berkomunikasi ya, karena di gig 00 di setiap router ini belum tahu IP dari PC-nya. Kita coba lihat yang di router 1. Kita cek do show. Do show IP root ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat belum ada 192.168.20.0. Itu belum ada di tabel routing di sini ya, teman-teman. Di router satunya belum ada. Kita coba lihat juga di router 2-nya. Untuk di router 2 destinasinya adalah 10.0 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba cek di router selanjutnya. Kita masukkan main do show IP root, sama ya. Nah, di sini juga sama, di router 2 di tabel routingnya itu juga belum ada 192.168.10.0. Itu belum ada juga di router 2. Jadi untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita akan membahas dulu konsep static routing dan dynamic routing. Nah, teman-teman tahu ya, untuk static routing itu konfigurasinya itu kita konfigurasi secara manual. Artinya kita harus mengaktifkan IP root terus di destination-nya dan di next hop atau gateway-nya. Artinya untuk konfigurasi static routing itu kita harus mengaktifkan IP root, kemudian destination atau tujuannya. Terus kita next hop atau jalur lewat mana ya, teman-teman. Jadi misalkan untuk PC 1 itu ingin melakukan konfigurasi dengan PC 2, maka kita harus mengaktifkan konfigurasi start routing, itu adalah IP root. Terus destinasinya atau tujuannya itu adalah PC 2. Jadi kita menuliskan network dari PC 2 yaitu 192.168.20.0. Terus kita masukkan subnet masknya dan kita masukkan jalurnya lewat mana atau next hop-nya. Jadi jalurnya itu akan melewati ini ya, teman-teman, 10.2. Begitu pun sebaliknya. Misalkan untuk PC 2 ini melakukan komunikasi dengan PC 1, itu kita harus mengartikan konfigurasi static routingnya adalah IP root, destinasinya adalah 10.0, kemudian masukkan subnet masknya, dan untuk jalur dari PC 2 itu akan melewati 10.1. Nah, ini adalah konsep dari static routing, teman-teman. Kemudian kita akan membahas konsep dynamic routing. Untuk dynamic routing sendiri itu akan menggunakan advertised connected network. Kita tuliskan ya di sini. Nah, apa sih advertised connected network ini? Jadi misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya di sini router 1 itu akan melakukan advertised connected network ya, teman-teman. Jadi misalkan router 1 ini melakukan dynamic routing, artinya di router 1 ini akan melakukan advertised connected network. Jadi router 1 ini akan melakukan promosi. Contoh di sini kita lihat dulu untuk di tabel routingnya. Do show IP root. Nah, di sini 10.0 dan juga
192, 168, 1030. Kita lihat dari yang ini saja teman-teman, yaitu artinya adalah connected. Kita tuliskan dulu di sini untuk tabel routingnya. Tadi itu di C1 10.10 10.0/124, yaitu di gig 00, dan 192, 168, 10.0/124 itu ada di gig 01. Nah, kita coba lihat juga di router 2-nya ya teman-teman, tabel routingnya. Kita cek dulu ya di sini router 1. Oke teman-teman, kita coba cek di router 2 ya. Nah teman-teman, kita tuliskan lagi di router 2 ini ada 10.10.10.0/124 di gig 00, terus ada 192, 168, 20.0/124, dan itu ada di gig 1. Kemudian teman-teman, misalkan di router 1 ini kita akan melakukan advertise connected network atau akan mempromosikan teman-teman. Jadi seolah-olah router 1 ini berbicara kepada router 2, yaitu, hai router 2, saya di sini mempunyai IP 10.10.10.0/124 dan 192.168.1.0/124. Jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, lewati aku saja. Begitu teman-teman. Nah, router 2 akan melihat di tabel routingnya. Di tabel routingnya adalah ada 10.10.10.0/124 dan 192.168.20.0/124. Setelah router 2 melihat tabel routingnya, router 2 akan menjawab kepada router 1, yaitu oke, yang 10.0 sudah punya, tapi yang 192.168.10.0 itu belum punya. Nah, di sini di tabel routing router 2 itu akan menambahkan dynamic routingnya. Artinya di router 2 akan menambahkan IP route secara auto, teman-teman. Nah, di router 2 di sini IP-nya akan masuk yaitu 192.168.10.0/124 dengan nextnya atau jalur 10.1, teman-teman. Jadi router 1 akan melakukan promosi, lalu di router 2 akan melihat di tabel routingnya terlebih dahulu, kemudian akan memasukkan tabel routingnya secara otomatis atau secara auto. Ini ketika kita setting menjadi dynamic routing, teman-teman, begitu ya. Jadi hanya akan melakukan konfigurasi di salah satunya saja. Itu adalah konsep dari dynamic routing. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi dynamic routingnya. Di dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Protokol yang pertama itu adalah RIP. Untuk RIP ini sudah jarang ya pakai, teman-teman. Jadi kita skip saja. Nah, untuk RIP ini adalah not user. Terus ada RGP ini adalah Cisco Proprietary, artinya misalkan router Cisco ketemu dengan router Cisco, itu konfigurasinya menggunakan SGRP, teman-teman. Lalu ada OSPF. OSPF ini adalah open standard, artinya misalkan kita router Cisco ketemu dengan router vendor lain menggunakan OSPF untuk konfigurasinya. Kemudian ada BGP, ini yaitu sama open. BGP ini sama yaitu open tapi beda OSPF ataupun SGRP, teman-teman. Untuk BGP nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas mencoba konfigurasi SGRP terlebih dahulu. Langsung saja kita ke router 1. Untuk konfigurasi SGRP itu kita ketikkan router, terus kita tanda tanya dulu.
Oke teman-teman, di sini kita lihat. Nah, di sini autonomous system number. Nah, untuk autonomous itu kita nanti akan bahas. Nah, di sini kita memilih yang dari 1 sampai 65535 ini. Di sini kita akan pakai saja yang angka 10. Nah, untuk autonomous system router 2 ini harus 10 teman-teman. Karena setelah ini kita akan melakukan advertise, artinya di router 1 akan melakukan promosi ke router-router yang lainnya yang terhubung, yaitu ketika kita network kemudian kita masukkan IP-nya atau network yang akan kita promosi. Di data 1 ada 10.0 dan 192.168.10.0 teman-teman. Oke, kita masukkan enter, terus networknya 192.168.10.0. Oke, selesai. Ini adalah konfigurasi dynamic routing. Sekarang kita akan masuk ke router 2. Langsung saja kita konfigurasikan, yaitu router IGRP 10. Kemudian kita masukkan networknya di network yang di router kedua ini, artinya itu sudah tetanggaan ya teman-teman. Di sini 10.0 dan di router 1 juga ada 10.0. Artinya kita sudah bertetanggaan. Terus di router 2 ada network 192.168.20.0. Oke, enter, selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan coba lihat do show IP route. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 192.168.10.0 ya. Dan di sini itu adalah D-nya adalah IGRP. Terus kita cek ke router satunya, do show IP route. Nah, di routingnya berarti menambahkan secara auto ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Sekarang kita akan coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC satunya. Harusnya ini sudah bisa saling berkomunikasi. Awal-awal valid, kita coba lagi. Nah, ini successful ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi dynamic IGRP. Selanjutnya kita akan coba mendapatkan satu router. Jadi di sini kita akan meng-setup topologi 3 router ya teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Terus terus kita selanjutnya menambahkan router di sini, satu router, dan juga kita menambahkan PC-nya. Lalu kita konekkan dari router ke router, kemudian dari router ke PC. Oke, selanjutnya kita di sini akan membuat IP-nya terlebih dahulu. Untuk divisi 3, IP-nya misalkan 192.168.30.2.124. Terus di gig 1 di router 3 adalah 192.168.30.1.124. Kemudian di gig 00 router 3 ini adalah 20.20.20.20.2/24. Dan di gig 2 nya di router 2 adalah 20.20.20.1/24. Oke, di sini nama kita akan setting IGRP-nya. Namun kita akan mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman di router 2. Kita akan menambahkan IP 20.1. Terus teman-teman di router 3 gig 00 ada 20.2 dan di gig 01 ada 30.1. Sekarang kita ke router 2 terlebih dahulu teman-teman.
di router 2 kita masukkan interface gig 2, kemudian no shutdown untuk mengaktifkannya kembali. Mohon maaf, untuk mengaktifkannya terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita setting addressnya adalah 20.1 dan subnet masknya kita masukkan ya. Oke teman-teman, ini untuk di router 2. Kemudian kita ke router 3, kita masuk ke interface rang gig 00 sampai 1, terus kita non shutdown. Kita lihat teman-teman. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Kita masukkan IP-nya G00 itu adalah 20.2. Lalu kita masukkan subnet masknya, dan kemudian di G01 ada 30.1. Oke teman-teman, kita selanjutnya ke interface gig 00, terus kita setting IP addressnya yaitu 20.2 dan subnet masknya 255.0. Oke teman-teman, selesai. Kita ke interface G01. Oke, kita masuk ya. Oke, kita ketikkan router SIRP 10. Oke teman-teman, langsung saja kita ke router 3, kemudian router SIRP 10. Kita samakan ya dengan yang di router 1 dan juga router 2, yaitu 10. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.0 dan 192.168.30. Oke, selesai ya teman-teman untuk di router 3. Sekarang kita ke router 2 untuk mengaktifkan 20.0. Router SIRP 10 networknya 20.0 teman-teman. Maaf, ada typo ya. Oke teman-teman, bahwa network 20 ini bertentangan di router 3. Kita coba cek Duso SIRP network. Nah teman-teman, di sini ada 10.1 dan 20.2 teman-teman. Ini adalah untuk router 2, yaitu 10.1 itu adalah untuk yang di router 1 dan 20.2 adalah untuk yang di router 3. Kita coba cek di router 3 nya SIRP. Kita coba cek Duso
IP EGRP. Nah teman-teman bisa dilihat router 3 itu hanya 20.1, itu adalah untuk yang di router 2. Nah seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi static routing. Itu ketika kita menambahkan router baru, kita akan mengkonfigurasikan secara manual di setiap routernya ya teman-teman. Nah untuk dynamic routing ini kita hanya setting di router yang ditambahkan dan juga router tetangganya atau yang di sampingnya. Jadi untuk di router 1 ini kita tidak perlu mengkonfigurasikannya, karena untuk di router 3 ini sudah mengadvertiskan connected networknya yaitu 20.0 dan 30.0, dan di router 2 juga sudah mengadvertiskan connect networknya, jadi kita akan terhubung ke router-router yang lainnya yang juga terhubung ya teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini ada di router 3 do show IP route. Nah di sini ada 10.0, terus ada 192.168.10.0 dan juga 20.0 ya teman-teman. Nah kita tahu bahwa di router 3 kita memasukkan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0. Nah kita di label routing ini konfigurasinya adalah secara auto. Kita coba lihat juga di router 2 nya do show IP route. Teman-teman bisa dilihat di sini ada 192.168.10.0 dan juga 30.0. Nah ini juga menambahkan secara auto. Kita cek juga di router 1 ya. Kita tahu ya bahwa jadi tadi di sebentar teman-teman, kita cek dulu. Nah kita tahu bahwa di router 1 kita tidak melakukan mengkonfigurasikan apa-apa juga. Kita lihat show IP route juga di sini ada 20.0 dengan melewati 10.2, ada 192.168.30.0 dengan melewati 10.2 juga. Nah di sini juga ada 20.0. Nah ini juga terkonfigurasi secara otomatis ya teman-teman. Sekarang kita coba melakukan pengujian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengirimkan paket atau pengujiannya. Ini dari PC 3 ke PC 2 sukses, kemudian dari PC 3 ke PC 1 juga sukses ya teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk konfigurasi EGRP 3 router. Nah selanjutnya kita akan mencoba menambahkan switch ya. Kita akan menambahkan VLAN dan nanti kita akan setting dynamic routingnya. Oke teman-teman, kita tambahkan switchnya di sini. Terus kita tambahkan juga 2 PC. Di sini PC 4. Terus kita gunakan dari switch ke router, terus switch ke 4 dan switch ke PC 5. Ada untuk IP-nya di sini itu ada 192.168.40.2/124. Ini untuk di PC 4, kemudian di PC 5 192.168.50.2/124. Terus di G02 ini IP-nya adalah 30.1/124. Oke, ini untuk IP-nya ya teman-teman. Langsung saja kita pertama. Kita harus mengkonfigurasikan terangnya dulu agar terhubung dengan router, begitu ya teman-teman. Kita akan masuk ke switchnya. Di sini switchnya EVA01. Untuk mengkonfigurasikan terangnya, interface EVA01, kemudian switch port mode terang. Oke, switch port mode terang, maaf ini untuk VLAN 40. Kita akan membuat VLAN access terus VLAN 50. Setelah itu kita memasukkan portnya ke VLAN-nya, kita masuk ke interface untuk di VLAN 40. Itu ada PC 4 yaitu EVA02, kita masuk ke interface EVA02. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses 40.
Oke teman-teman, sekarang kita ke interface EVA03, kemudian switchport mode akses dan switchport akses VLAN 50. EVA03 ini akan masuk ke VLAN 50 ya teman-teman, yaitu di PC 5. Kita enter selesai. Ini adalah untuk mengkonfigurasikan port VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Kita masuk ke interface gig 2. Oke teman-teman, kita masuk, kemudian kita shutdown untuk mengaktifkannya. Kita di sini lihat sudah hijau ya teman-teman. Terus kita masukkan IP address-nya. Tadi untuk di gig 02 ada 30.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Terus kita akan mengkonfigurasikan subnet interface yang di router. Kita masuk ke interface G02.40, terus encapsulation 40.1Q40. Artinya kita akan masuk kepada VLAN 40 ya teman-teman. Terus kita masuk ke IP address-nya. Untuk VLAN 40 ini adalah 192.168.40.1 dan kita masukkan ke subnet mask-nya. Oke teman-teman, selesai. Kita buat lagi untuk sub interface yang VLAN ke 50 nya. Interface gig 50, kemudian encapsulation.1Q50 dan IP address-nya adalah 192.168.50.1. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa ya teman-teman, kita masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address-nya di router. Kita akan mengkonfigurasikan IP-nya ke PC-nya ya teman-teman. Ini kita sudah selesai. Kita masuk ke PC 4 desktop IP configuration. Di PC-nya 192.168.40.2 dan subnet mask-nya kita masukkan dan juga gateway-nya 192.168.40.1. Terus kita masuk juga ke PC 5 desktop IP configuration-nya dan IP 192.168.50.2. Subnet mask-nya kita juga masukkan. Dan untuk gateway-nya adalah 192.168.50.1. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket di antar VLAN-nya. Kita hapus dulu. Kita coba dari PC 4 ke PC 5. Awal-awal akan valid ya pastinya. Oke, kita akan coba lagi. Oke teman-teman, di sini sudah successful ya. Langsung saja kita selanjutnya akan konfigurasi dynamic routing pada switch dan juga routernya. Namun kita tidak setting di switch, kita hanya setting di router teman-teman. Kita masuk router 3, kita masukkan HCRP yaitu HCRP 10. Kemudian masukkan network dari IP 40.0 dan 50.0. Dan juga 30.30.30.30.0 ya teman-teman. Kita masukkan networknya, kemudian IP 192.168.40.0 dan 50.0.
Oke, ini adalah IP untuk VLAN 40 dan IP VLAN 50. Sekarang kita coba cek Duso IP root. Di sini sudah ada 192.168.50 dan juga sudah ada 192.168.40 ya teman-teman. Ada 30.0 juga 20.0 dan juga 10.0 teman-teman. Selesai ya, artinya di sini untuk VLAN 40 dan juga 50 akan diadvertiskan ke router-router yang terhubung ke router, artinya router ini ya teman-teman. Oke, di sini kita tidak konfigurasi di router 1 maupun di router 2, kita hanya setting atau menginterface connection network VLAN 4 dan 50 ini di router 3 saja. Nah, sekarang untuk PC 2 dan PC 1 sudah bisa berkomunikasi dengan PC 4 dan juga PC 5. Kita akan coba cek tabel routingnya. Di router 2, so IP root di sini juga sudah ada 192.168.50. Sebentar teman. Nah, ini ada ya. 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan 10.0 juga sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita juga lihat di router pertama. Jadi kita tadi sudah mengecek di router pertama dan juga router kedua. Oke, selanjutnya kita melakukan pengujian pingnya ke PC-PC. Ini dari PC 2 ke PC 4 atau VLAN 4 sukses ya. Terus dari PC 2 ke PC 5 juga sukses. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC selanjutnya. Sukses juga. Lalu dari PC 1 ke PC 5 dan di sini juga sukses ya teman-teman. Sekarang kita terakhir coba cek dari PC 3 ke PC 4, terus PC 3 ke PC 5 atau VLAN 5. Dan hasilnya successful ya teman-teman. Dan di sini juga sudah sukses. Oke, begitu teman-teman untuk konfigurasi dynamic routing pada VLAN. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.